Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6341. Pada peta, hanya terdapat sebaran prajurit dari wilayah utara dan timur, tetapi tidak ada catatan tentang sebaran prajurit dari wilayah selatan dan barat. Jelas, Jiang Yu tahu cara mengekstrak hal-hal penting, hanya untuk memicu perang antara prajurit wilayah timur dan prajurit wilayah utara. Meskipun prajurit dari wilayah timur dan wilayah utara dapat melihat bahwa ini adalah konspirasi Jiang Yu, tampaknya tidak ada yang dapat mereka lakukan, karena pertempuran ini tidak dapat dihindari. 7. Pasukan prajurit wilayah timur tersebar di timur dan selatan dunia perburuan. Yang terjauh dari tempat ini adalah kekuatan Istana Pangeran Liang. Mereka terletak di tepi wilayah Heze di timur. Pasukan yang paling dekat dengan Lin Bai dan yang lainnya adalah pasukan wilayah Qitianzong yang dipimpin oleh Qi Lingyu, putra suci Qitianzong. Meskipun merupakan pasukan terdekat, mereka masih dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai dari gunung berapi raksasa itu. Singkatnya, pasukan Tianjiao di seluruh alam iblis timur kini tersebar di dua bagian tenggara alam perburuan, dan mereka berjauhan satu sama lain. Di sisi lain, para pendekar di wilayah utara, mereka saling berdekatan. Ini adalah benteng para pendekar di wilayah utara. Qian Hen menunjuk ke tanda berbentuk gunung di peta, dan di sampingnya tertulis. Kata-kata, Gunung Salju Besar. Gunung Daksue adalah salah satu dari sedikit area khusus di dunia perburuan. Seluruh dunia perburuan terbagi menjadi dua bagian, timur dan selatan. Ada pegunungan tinggi di selatan, pegunungan yang berkesinambungan, dan vegetasi menutupi langit. Di sebelah timur adalah tanah Heze, dengan perairan yang luas dan banyak pulau. Ini adalah wilayah utama yang membentuk dunia perburuan. Selain pegunungan di selatan dan tanah Heze di timur, ada area khusus lainnya, seperti tanah vulkanik tempat Lin Bai dan yang lainnya berada sekarang, daerah gurun di dunia pasir kuning, dan area luas yang ditempati oleh para pendekar dari wilayah utara. Area Gunung Salju. Area khusus ini tidak luas di dunia perburuan, paling banyak hanya mencakup wilayah puluhan ribu mil persegi, yang dianggap sebagai bagian yang sangat kecil. Di area khusus ini, juga terdapat banyak spesies asing yang sangat menyukai lingkungan ini. Para barbar di wilayah utara memilih lingkungan yang mereka sukai sebagai basis mereka. Meng Qinxian melihat dan langsung memahami maksud para prajurit di wilayah utara. Di daerah Gunung Daksue, angin dan salju mengamuk sepanjang tahun, dan suhunya sangat rendah. Prajurit biasa akan langsung merasa tidak nyaman saat memasukinya. Tetapi bagi prajurit di wilayah utara, dibandingkan dengan prajurit di wilayah utara, angin dan salju di gunung salju besar di alam perburuan seperti pelukan lembut seorang ibu. Lin Bai melihat daerah Gunung Daksue di peta, dan di sampingnya ditandai para prajurit utara yang ditempatkan di sini. Putra Suci Sekte Pemurnian Dewa, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, Putra Suci Sekte Pemurnian Mayat, 9 Putra Suci Klan Dao Surgawi, dan Putra Suci teratas dari Sekte dan keluarga besar di wilayah utara, hampir semuanya ada di sini. Label Jiang Yu di sebelah daerah Gunung Daksue berisi nama ratusan orang suci dan orang suci. Jelas, tempat ini adalah markas para prajurit utara di dunia perburuan. Lin Bai juga memperhatikan, lokasi Gunung Daksue sangat istimewa, hampir berada di persimpangan timur dan selatan dunia perburuan. Mulai dari Gunung Daksue, menuju ke timur, Anda dapat memasuki tanah Heze di timur dunia perburuan, dan menuju ke selatan, Anda dapat memasuki hutan purba di selatan dunia perburuan. Saudara Lin, apa yang akan kau lakukan sekarang? Meng Qinxian melirik peta, dan segera bertanya kepada Lin Bai tentang rencana selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Lin Bai juga merasa pusing. Awalnya ia berencana menunggu putaran aliansi mereka, lalu mencari prajurit dari wilayah lain di dunia perburuan untuk menjarah spesies alien. Tetapi saat ini, perubahan di dunia perburuan membuat semua rencana Lin Bai menjadi tidak valid. Terlebih lagi, sifat dunia perburuan juga telah berubah sekarang. Perburuan di dunia perburuan awalnya untuk memburu alien. Tetapi sekarang, telah berubah menjadi perang antara prajurit timur dan utara. Melihat Gunung Daksue di peta, para prajurit dari wilayah utara telah berkumpul di depan mereka, berkumpul di sekitar Gunung Daksue, menduduki keuntungan geografis yang unik, memungkinkan mereka untuk maju, menyerang, dan mundur. Taktik gerilya Lin Bai sebelumnya tidak lagi efektif. Jika Anda membawa Meng Qinxian dan yang lainnya langsung ke pintu, dibandingkan dengan belasan orang di antara mereka, Gunung Daksue telah mengumpulkan talenta-talenta luar biasa dari seluruh wilayah utara. Ada begitu banyak orang di pihak lawan, bahkan jika mereka datang sendirian, akan sulit bagi mereka untuk menang. Jika tidak ada tindakan yang diambil, para pendekar dari wilayah utara Gunung Daksue akan mengalahkan para pendekar dari wilayah timur satu persatu. Lagi pula,
Para pendekar dari wilayah timur telah membentuk 7 kekuatan dan tersebar di seluruh dunia perburuan. Kerutan di dahi Lin Bai semakin dalam, jelas sekali ia sedang berpikir keras tentang langkah-langkah penanggulangan. Kerumunan orang tidak bersuara, mereka juga memikirkan langkah-langkah penanggulangan seperti Lin Bai. Dan pada saat ini, Chu Tinghan, yang selama ini diam di antara kerumunan, melihat kesulitan Lin Bai, dan segera berkata, "Mengapa saya tidak mengatakan beberapa patah kata?" Semua orang mendengar suara itu, dan semua mata mereka tertuju pada Putri Chu, putri raja terkuat. Lin Bai bertanya, apakah Putri Tinghan memiliki saran yang bagus? Lin Bai bertanya, Chu Tinghan berkata perlahan. Karena sudah dipastikan ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati, maka kita tidak bisa lagi terburu-buru untuk bertarung dengan mereka seperti kompetisi Tianjiao di dunia bela diri. Kita harus memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan terlebih dahulu. Chu Tinghan berkata perlahan, pertama-tama, kita harus memastikan, dengan kekuatan kita saat ini, kita pasti akan menghadapi Daxue Sanhuo dan ratusan pendekar tak tertandingi di wilayah utara. Oleh karena itu, saya pikir kita harus memperkuat kekuatan kita. Semua orang mendengarkan analisis Chu Tinghan dengan saksama. Para petarung di wilayah timur sebenarnya tidak lemah, dan mereka memiliki banyak kesombongan dan kekuatan. Chu Tinghan berkata lagi, hanya karena wilayah timur sangat luas, ada sedikit banyak perselisihan antara sekte dan keluarga besar, dan sulit untuk bekerja sama satu sama lain. Kita harus menemukan cara untuk menyatukan kelompok orang ini. Dengan cara ini, kita bisa yakin bahwa kita dapat melawan para pendekar wilayah utara. Meng Qinxian mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan berkata kepada Chu Tinghan, Tuan Tinghan, Anda berbicara dengan enteng, jika Anda ingin meyakinkan para pemburu sekarang, akan lebih sulit bagi 7 kekuatan di dunia untuk saling bertarung daripada menghancurkan Gunung Daxue. Chu Tinghan tertawa. Sebenarnya, itu sangat mudah. Lin Bai bertanya, apa trik Putri Tinghan? Chu Tinghan datang dan mengambil peta, lalu berkata kepada Lin Bai, pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa sekutu-sekutu itu dapat menyelamatkan kita dari terlalu banyak bicara. Kau bisa bergabung dengan kami. Pertama-tama, pasukan Istana Pangeran Liang. Chu Tinghan menunjuk ke pasukan Istana Pangeran Liang di Heze, sebelah timur dunia perburuan. Aku hanya perlu surat, dan kakak-kakakku akan datang bergabung dengan kita bersama pasukan mereka. Kedua, wilayah Sekte Tujuh Malam yang dipimpin oleh Yi Jinyun dari Sekte Tujuh Malam, hanya perlu menyampaikan berita kepada mereka, dan mereka pasti akan datang untuk pertemuan. Istana Pangeran Liang dan wilayah Sekte Tujuh Malam tidak punya pilihan lain. Karena kita berbatasan dengan wilayah utara, begitu wilayah utara menyerang, wilayah dari 2 wilayah utama kita yang akan menanggung dampaknya. Jadi sekarang kita harus berurusan dengan para pendekar dari wilayah utara, baik itu Istana Liang atau wilayah Sekte Tujuh Malam, kita tidak dapat menemukan alasan untuk menolak kita. Petik 2. Satu-satunya hal yang perlu dibicarakan adalah wilayah Gunung Wansheng dan wilayah Sekte Tujuh Malam. Bab 6342. Lin Bai tiba-tiba tercerahkan oleh kata-kata Chu Tinghan. Dia benar. Dalam situasi saat ini di mana musuh kalah jumlah, jika ingin mengubah dunia, kita harus memilih sekutu yang dapat diandalkan. Saat ini ada 7 kekuatan di dunia perburuan untuk para pendekar wilayah timur. Menghadapi invasi para pendekar wilayah utara, negara Chu dan Kie Shenzong adalah yang pertama menanggung beban serangan. Oleh karena itu, para pendekar dari kedua wilayah ini hampir tidak punya pilihan ketika menghadapi para pendekar wilayah utara. Hanya ada satu kata, bertarung. Chu Tinghan berkata kepada Lin Bai, menurut berita yang dikirim oleh Zheng Zijiangyu, para pendekar di wilayah timur memiliki 7 kekuatan di dunia perburuan, Chu memiliki 3, dan Sekte Tujuh Malam juga memiliki 1. Kita hanya perlu menyatukan kekuatan negara Chu dan Kie Shenzong terlebih dahulu, dan kita juga dapat memiliki kekuatan untuk melawan para pendekar wilayah utara. Adapun wilayah Qitianzong dan Gunung Wansheng, tentu saja akan lebih baik jika mereka bersedia melawan kita. Jika mereka tidak mau, mereka tidak bisa memaksanya. Ada 3 kekuatan di negara Chu, dan 1 kekuatan di Kie Shenzong. Di antara 3 kekuatan di negara Chu, 1 dipimpin oleh Lin Bai, yang lain dipimpin oleh Zhao Xiantu, 5 aliran dan 7 sekte negara Chu, dan kekuatan yang tersisa didominasi oleh Istana Pangeran Liang. Wilayah Sekte Tujuh Malam relatif sederhana, mereka hanya memiliki 1 kekuatan. Putra-putra suci Sekte Fantian dan Sekte Baitian dari Sekte Tujuh Malam semuanya berada di kubu Lin Bai. Sekarang kekuatan Sekte Tujuh Malam meliputi Yi Jinyun dari Sekte Tujuh Malam, serta 3 sekte utama Sekte Chunyang, Lembah Phoenix, dan Sekte King Lian. Yi Song bertanya kepada Chu Tinghan, apa maksud Putri Tinghan? Chu Tinghan meliriknya terlebih dahulu,
lalu menunjuk ke sebuah pulau di sebelah timur dunia perburuan pada peta, dan berkata, pulau ini sangat dekat dengan Gunung Daksue di perkemahan prajurit utara. Kita dapat menggunakan tempat ini sebagai benteng untuk posisi terdepan. Chu Tinghan berkata lagi, saya ingin meminta putra suci Nisang untuk bertemu Yi Jinyun dari Sekte Tujuh Malam di benteng Sekte Kie, dan mencari cara untuk membujuknya membawa prajurit dari wilayah Sekte Kie ke benteng ini, dan kita akan bergabung untuk melawan prajurit wilayah utara. Mengapa Chu Tinghan memilih Nisang? Karena Nisang dan Meng Qinxian sama-sama berasal dari sekte dan petarung yang termasuk dalam wilayah Sekte Tujuh Malam, mereka memiliki hubungan baik dengan Sekte Tujuh Malam, dan jika mereka bernegosiasi, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Meng Qinxian juga merupakan putra suci Sekte Tujuh Malam, mengapa dia memilih Nisang, dan bukan Meng Qinxian? Jawabannya juga sangat sederhana, Meng Qinxian adalah orang yang gegabah, Nisang jauh lebih tenang darinya, dan lebih mudah untuk membicarakan wilayah Kie Shenzong. Chu Tinghan berkata lagi, Putra Yi Song, aku ingin kau pergi. Mengerti. Tanpa menunggu Chu Tinghan selesai berbicara, Yi Song mengangguk dan setuju, aku akan pergi mencari Zhao Xiantu dan yang lainnya. Kekuatan kedua di negara Chu dipimpin oleh 5 keluarga Chu dan 7 sekte, keluarga Li, keluarga Zhao, keluarga Sun, sekte Wentian, Dou, dan sekelompok keluarga kecil dan menengah yang berkumpul bersama. Yi Song bijaksana dan memiliki banyak teman di ibu kota kekaisaran. Meskipun Tian Xianzong dan keluarga Li serta sekte lain juga memiliki beberapa keluhan, mereka tidak memiliki situasi yang sama seperti Lin Bai dan keluarga Li serta keluarga Zhao. Yi Song mungkin kandidat terbaik untuk menjadi utusan bagi 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Jelas, dia sudah menduga bahwa Chu Tinghan akan memintanya untuk pergi, jadi Yi Song setuju sebelum Chu Tinghan selesai berbicara. Chu Tinghan memikirkannya dengan saksama, di sana, di kediaman Pangeran Liang, aku akan pergi menemui mereka secara pribadi. Jika kalian semua pergi dengan lancar, kita akan mengumpulkan semua orang-orang sombong dari wilayah kerajaan Chu di wilayah timur dan wilayah Kie Shenzong, dan kita akan mampu bersaing dengan para pendekar di wilayah utara. Tetapi untuk berjaga-jaga, kurasa masih perlu untuk memberitahu pasukan di wilayah Gunung Wansheng dan Qitianzong. Jadi, Chu Tinghan menatap Monan, saintes dari Sekte Bintang, dan Li Xuanqiu, Sein dari Sekte Bulan, Nona Monan, Nona Li Xuanqiu, saya ingin mengundang 2 pasukan yang pergi ke Gunung Wansheng untuk menyampaikan pemikiran kami. Jika mereka bersedia datang untuk membantu, itu tentu saja yang terbaik, jika mereka tidak mau datang, maka tidak apa-apa. Monan dan Li Xuanqiu saling pandang, dan langsung setuju, jika para pendekar dari wilayah utara benar-benar memulai perang dengan wilayah timur, itu bukan hanya perang antara Sekte Tujuh Malam dan Chu. Monan berkata dingin, ini akan menjadi perang untuk seluruh wilayah timur kita. Li Xuanqiu berkata, sebagai seorang pendekar di wilayah timur, jika pertempuran ini tak terhindarkan, Yuezong kita tidak akan pernah tinggal diam. Saya percaya hal yang sama berlaku untuk sekte-sekte lain di wilayah Gunung Wansheng. Monan berkata kepada Chu Tinghan, Putri Tinghan, mohon tenang, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuk pasukan di wilayah Gunung Wansheng untuk datang. Mendengar apa yang dikatakan Li Xuanqiu dan Monan, Chu Tinghan tersenyum. Dia berkata kepada Lu Qingjun lagi, adapun wilayah Qitianzong, aku hanya bisa mengundang putra Lu Qingjun untuk pergi. Ini tugasku, kata Lu Qingjun dengan sungguh-sungguh, aku akan berangkat sekarang juga, dan langsung pergi menemui putra suci Qitianzong dan yang lainnya. Chu Tinghan berkata, wilayah Sekte Qitian telah terpecah menjadi 2 kekuatan di dunia perburuan. Aku khawatir putra suci Lu Qingjun perlu melakukan 2 perjalanan lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Qingjun tertawa dan berkata, kerja keras macam apa itu? Hanya menjalankan tugas. Itu lebih baik daripada darah yang mengalir ke sungai dari tanah wilayah timur. Kalau begitu, karena semua orang tidak keberatan, mari kita bertindak sesuai rencana. Chu Tinghan berkata, kami akan menunggu kepulanganmu di pulau pertama di depan Gunung Daksue. Di gunung berapi besar itu, setelah semua orang berdiskusi dengan baik, mereka bertindak sendiri-sendiri. Monan dan Li Xuanqiu bangkit dan pergi mencari tim Gunung Wansheng, Lu Qingjun pergi mencari pasukan di wilayah Qitianzong. Yi Song pergi mencari tim dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, Nisang pergi mencari tim dari Sekte Tujuh Malam. Sisanya, Lin Bai, Qian Hen, Sui Mo Dan, Huang Qingyun, Meng Qinxian, Yi Heze, Chu Tinghan dan lainnya, serta murid-murid biasa yang berkumpul di sini dari berbagai sekte, mendekati gunung salju besar. Setelah Chu Tinghan tiba di Gunung Daksue,
dia akan memasuki wilayah Heze di timur alam perburuan untuk berpisah dari Lin Bai, dan pergi mencari pasukan dari istana Pangeran Liang. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal wanita Houmen, dia benar-benar memiliki rencana. Qian Hen datang ke sisi Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum tipis, rencananya jelas tersusun dalam beberapa kata. Lin Bai juga menghela napas, iya, aku masih khawatir tentang masalah ini, tetapi dia sudah memiliki rencana. Qian Hen berkata sambil tersenyum, Tuan Han pendengar adalah putri sulung Pangeran Liang. Dia dibesarkan di lingkungan militer sejak kecil. Dia mengikuti Pangeran Liang berperang di utara dan selatan. Dia telah menyaksikan banyak peperangan. Dia tentu saja lebih kurang berpengalaman daripada kita dalam formasi pasukan. Para pemuda yang terkejut yang ikut serta dalam perang jauh lebih terampil. Lin Bai mengangguk berulang kali, jika dia yang memimpin, mungkin kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Yi Song, Monan, Li Xuanqiu dan yang lainnya sudah berangkat, mari kita bersiap untuk berangkat juga. Petik 2. Akan membutuhkan waktu untuk sampai ke Daksuesan dari sini. Qian Hen tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, jika kita terbang melewatinya, kita pasti akan menghabiskan banyak energi fisik dan spiritual, dan itu juga akan membuat semua orang kelelahan. Lin Bai mengerutkan kening, apakah kakak Qian punya ide yang lebih baik? Qian Hen tersenyum misterius, aku punya ide bagus di sini. Bab 6343. Aku punya sesuatu yang bagus di sini. Qian Hen tertawa misterius, dan di bawah tatapan bingung Lin Bai, dia melambaikan tas penyimpanannya dengan ringan. Sekelompok bayangan hitam terbang keluar dari tas penyimpanan, menghadap angin, dan dalam sekejap, berubah menjadi raksasa di udara. Kapal perang iblis. Lin Bai tersentak, matanya melebar, dan dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Benda yang muncul di udara itu adalah kapal yang sangat besar. Kapal itu berbeda dari kapal awan biasa, bahan yang digunakan dalam kapal awan ini terbuat dari besi dewa dan kayu yang tidak dikenal. Seluruh badannya berwarna hitam pekat, dan ada 8 meriam di kedua sisi kapal. Ada laras meriam hitam pekat sepanjang sekitar 100 meter di depan haluan, memancarkan aura kekuatan penghancur. Ada 3 lantai paviliun di kapal, dan semuanya ditempa dengan baja dan kayu suci. Seluruh kapal tampak seperti binatang raksasa dari zaman kuno, memancarkan kekuatan pertahanan dan serangan yang sangat menakutkan. Ini adalah kapal perang iblis. Ini adalah benteng perang yang ditempa oleh Paviliun Tianji untuk Departemen Militer Negara Chu. Selama pertempuran Sekte Dewa Darah di Kezu di masa lalu, ketika Raja Chaining memimpin pasukan ke Kezu untuk memberikan dukungan, Lin Bai melihat pemandangan ratusan kapal perang iblis berlayar di langit, dan itu masih sangat mengejutkan. Kapal perang iblis. Saudara Qian, mengapa kau memiliki benda seperti itu? Lin Bai tidak percaya, dan yang lain juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba benteng perang itu. Qian Hen menjelaskan sambil tersenyum, aku membelinya dari Departemen Militer Negara Chu, tetapi ketika kami membelinya, itu sudah berupa kapal perang iblis yang rusak. Keluarga Qian mengundang banyak pengrajin untuk mempelajarinya, dan butuh waktu puluhan tahun dan banyak sekali material untuk memulihkannya. Awalnya, keluarga Qian berencana untuk melakukan penelitian dan riset yang baik tentang kapal perang penghancur iblis, berharap untuk mereproduksinya, memproduksinya secara massal, dan menjadikannya bisnis. Kemudian, ditemukan bahwa meskipun bahan dan kayu suci yang dibutuhkan untuk membangun kapal perang penghancur iblis dapat dibeli, harga pembeliannya sangat tinggi, sehingga keluarga Qian menyerah pada ide ini. Kapal perang iblis ini dibiarkan di rumah harta keluarga Qian hingga berdebu. Beberapa waktu lalu saya pergi ke rumah harta dan menemukannya secara kebetulan, jadi saya mengeluarkannya. Saya tidak menyangka akan berguna hari ini. Setelah keluarga Qian selesai menjelaskan, mereka berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, kapal perang ini dapat digunakan, dan 10 meriam dewa perang di atasnya juga dapat digunakan. Ayo pergi, Saudara Lin. Atas pengaturan Qian Hen, semua orang menaiki kapal perang. Kapal perang monster yang sangat besar itu perlahan-lahan mulai bergerak dari gunung berapi raksasa dan melaju menuju arah Gunung Daksue. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai menaiki kapal perang tingkat benteng yang dibangun oleh Paviliun Tianji Negara Chu untuk militer. Dia juga sangat penasaran dan melihat sekeliling. Kapal perang iblis itu sepenuhnya digerakkan oleh giok abadi, dan giok abadi yang dibutuhkan untuk terbang selama sehari adalah angka astronomis. Hanya kekuatan raksasa dunia iblis seperti keluarga kerajaan Chu yang dapat mengendalikan raksasa seperti itu. Kapal perang itu diukir dengan lingkaran pertahanan kuno, yang dapat menahan serangan pasukan di atas alam Daoguo. Ada 8 lubang meriam di kedua sisi lambung, dan 1 lubang meriam di haluan dan buritan.
Ada total 10 meriam dewa perang, yang cukup kuat untuk langsung memusnahkan prajurit di alam Tai Daoguo. Ruang interior kapal perang itu sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu tentara untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Jika ada jimat seperti itu di medan perang, itu pasti seperti harimau bersayap. Setelah semua prajurit menaiki kapal perang iblis, Qianhen mengeluarkan kompas kendali dari tas penyimpanan, dan lingkaran kapal perang mulai beroperasi, perlahan-lahan bergerak maju. Lambung besar itu melesat ke langit, menghancurkan awan, dan melaju dengan angkuh. Saudara Qian, dengan kapal perang penekan iblis ini, kita telah menghemat banyak masalah. Huang Qingyun datang ke kapal dan berkata kepada Qianhen sambil tersenyum. Benda ini membutuhkan banyak giok abadi untuk terbang seharian, bukan? Seru Yi Heze. Kapal perang setingkat benteng perang ini pasti akan menghabiskan banyak energi setiap kali dikemudikan, dan sekte serta keluarga biasa tidak dapat mendukungnya. Qianhen hanya tersenyum, ini hanya mainan yang lebih besar, kalian tidak perlu panik, istirahatlah dengan baik. Mainan. Mungkin hanya 16 kekuatan terkuat di dunia iblis dan putra suci keluarga Qian yang berani bermain dengan mainan semacam ini. Chu Tinghan juga sedikit terkejut ketika melihat pemburu iblis, tetapi setelah mendengar perkenalan Qianhen, dia tiba-tiba menyadari dan melepaskan kekesalannya. Dia diam-diam mendekati Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, kecepatan kapal perang iblis tidak lambat. Jika Qianhen mengemudikannya dengan sekuat tenaga, kita bisa mencapai sekitar Gunung Daksue dalam waktu sekitar 1 atau 2 hari. Pada saat itu, aku akan pergi ke pasukan istana Pangeran Liang. Selama waktu ini, kau tidak boleh bertindak gegabah. Kau harus menunggu giliran kita sebelum bertindak. Aku mengerti. Lin Bai mengangguk dan setuju. Chu Tinghan berkata, aku baru saja menghitung jumlah orang, dan ada banyak prajurit di kapal perang sekarang, lebih dari 200 orang, dan sebagian besar dari mereka berada di alam Tai Daoguo. Hati-hati, mungkin ada mata-mata yang ditanam oleh wilayah utara di dalam. Lin Bai melihat sekeliling para prajurit di kapal perang, sebagian besar dari mereka adalah murid biasa dari berbagai sekte dan keluarga. Mereka semua adalah murid dari Sekte Fantian, Sekte Baitian, Sekte Pedang Dingtian, Qijue Cheng, Xingzong, Yuezong, Keluarga Chen, Keluarga Qian, Sekte Tianxian, Istana Senglian, Sekte Danxia, AA dan Sekte Tianshui tempat Lin Bai berasal. Jumlah orangnya cukup kacau, dan wajar jika ada orang-orang yang sangat jahat di antara mereka. Aku akan mengingatnya. Lin Bai mengangguk kepada Chu Tinghan. Setelah Chu Tinghan membuat pengaturan, dia menutup mulutnya dan tertawa. Bagaimana mungkin Tuan Serigala yang dulunya tidak taat hukum dan gegabah sekarang begitu sopan dan bijaksana? Kau lakukan apa yang kukatakan. Karena perang bukanlah permainan anak-anak. Wajah Lin Bai tampak sangat serius. Perang bukan hanya tentang hidup dan mati kita, tetapi juga tentang hidup dan mati banyak orang. Jika kau bisa melakukannya secara sembarangan, bukankah itu akan membahayakan orang lain dan dirimu sendiri? Chu Tinghan mengangguk, berpikir bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Meninggalkan gunung berapi raksasa, kapal perang penghancur iblis itu bertemu dengan banyak spesies alien di sepanjang jalan, tetapi ada banyak prajurit di kapal perang itu, dan mereka dengan cepat membunuh dan membawa pergi spesies alien tersebut. Di sepanjang jalan, saya juga bertemu banyak prajurit, beberapa dari wilayah selatan, beberapa dari wilayah utara, dan beberapa dari wilayah timur. Lin Bai mencoba membujuk semua prajurit dari wilayah timur. Beberapa dari mereka memilih untuk bergabung dan menaiki kapal perang dengan mengetahui keluhan mereka terhadap wilayah utara, tetapi beberapa tidak menyukai perang, jadi mereka menolak untuk berbalik dan pergi. Dengan cara ini, ketika kapal perang penghancur iblis tiba di dekat Gunung Daksue, hanya ada lebih dari 200 prajurit di kapal perang tersebut, tetapi sekarang jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar 300, dan semuanya berada di alam Tai Daoguo. Ini bukan lagi kekuatan yang lemah. Lebih dari 300 petarung alam Tai Daoguo, bersama dengan benteng perang kapal perang iblis, sudah cukup untuk menyapu bersih negara manapun di negara Chu. Di daratan di depan, angin dan salju berhembus kencang, dan langit serta bumi tampak luas. Setelah memasuki wilayah Gunung Daksue, Qianhen tidak masuk lebih dalam dengan kapal perang penghancur iblis, tetapi melewati daerah luar dan langsung menuju pulau di sebelah timur dunia perburuan. Namun, para prajurit wilayah utara telah menyadari kedatangan kapal perang penghancur iblis, dan ada mata-mata dari para prajurit wilayah utara yang mengikuti dan mengamati di sepanjang jalan. Mereka tidak merasa lega sampai kapal perang iblis itu meninggalkan daerah Gunung Daksue. Bab 6344. Kenaikan ke surga.
Semua leluhur dan tetua dari sekte-sekte utama yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun tersebut memusatkan perhatian pada layar proyeksi, berusaha untuk tidak melewatkan satu detail pun. Di layar proyeksi, semua orang dapat melihat bahwa sebagian besar prajurit telah berhenti berburu dan membunuh spesies alien, dan mereka semua pergi ke arah masing-masing untuk bertemu dengan sekutu yang telah mereka sepakati. Prajurit wilayah utara sangat menonjol. Sejak hari ke-10 perburuan, para prajurit wilayah utara yang tersebar di seluruh dunia perburuan telah menuju ke satu arah pada waktu yang bersamaan, yaitu Gunung Daksue. Mulai hari ke-11, para prajurit dari wilayah utara telah menyelesaikan pertemuan mereka di Gunung Daksue dan mendiskusikan strategi selanjutnya. Para prajurit utara bergerak terlalu cepat tahun ini, bukan? Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Apakah prajurit utara ini merencanakan sesuatu? Melihat pemandangan ini, para prajurit di Yuhua Tiangong semuanya diam-diam menebak. Benar saja, saat senja di hari ke-12, Putra San Haizong, salah satu dari 4 sekte utama di wilayah selatan, dan Santa dari lembah serangga di perbatasan selatan datang ke Gunung Daksue berdampingan. Mereka tampaknya telah menyelesaikan semacam kesepakatan, Jiang Yu dan Rong Yunxin pergi satu demi satu saat bulan berada di langit. Pada hari ke-13, para pendekar dari wilayah utara di Gunung Daksue mulai bergerak. Mereka terbagi menjadi 6 pasukan. Dimulai dari Gunung Daksue, 3 pasukan memasuki timur dunia perburuan, dan 3 pasukan memasuki selatan dunia perburuan. Mereka bertemu banyak pendekar di sepanjang jalan, beberapa dari wilayah selatan dan beberapa dari wilayah barat, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Tujuan mereka tampak jelas. Hingga seseorang bertemu dengan seorang pendekar wilayah timur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai menyerang. Putra-putra suci dan orang-orang suci dari beberapa tim kecil dan menengah di wilayah timur jatuh ke tangan para pendekar di wilayah utara satu demi satu, menyebabkan ratapan di luar Yuhua Tiangong. Setelah itu, para pendekar kuat dari Yuhua Tiangong melihat para pendekar wilayah utara menemukan Huang Qingyun, Sui Modan, Qian Hen, Chen Yule, Lu Qingjun, dan lainnya di sepanjang jalan. Mereka sudah siap dan siaga. Huang Qingyun, Qian Hen, dan lainnya terkejut dan hanya bisa melarikan diri dengan malu. Di antara para pendekar wilayah timur yang dikepung oleh para pendekar wilayah utara, Chen Yule dan Lu Qingjun tidak diragukan lagi adalah yang paling gagah berani. Keduanya sama sekali tidak ragu ketika melihat para pendekar dari wilayah utara datang ke tempat mereka. Mereka bertindak sendirian, dan mereka tidak memiliki prajurit dari klan yang sama di sekitar mereka, dan mereka tidak memiliki teman. Bagi kedua kultivator pedang itu, situasi ini bukan hanya kerugian, tetapi juga keuntungan. Mereka tidak perlu terlalu khawatir, mereka tidak perlu terlalu banyak berpikir, mereka hanya perlu membunuh semua musuh yang akan melakukan kejahatan di masa depan. Seperti yang diharapkan. Ketika mereka bertemu dengan dua pasukan wilayah utara Chen Yule dan Lu Qingjun, mereka menderita kerugian besar tepat setelah mereka bertempur. Mereka menyerang, Chen Yule dan Lu Qingjun memilih untuk mundur, dan mereka mundur, Chen Yule dan Lu Qingjun memilih untuk menyerang. Selama beberapa hari pengepungan, kedua pasukan yang mengepung dan menekan Chen Yule dan Lu Qingjun hampir membunuh lebih dari setengah dari mereka hidup-hidup, dan beberapa yang tersisa melarikan diri kembali ke Gunung Daksue dengan malu. Inilah sebabnya mengapa Chen Yule maupun Lu Qingjun tidak punya waktu untuk bergabung dengan Lin Bai. Untungnya, sebelum Lin Bai pergi, beberapa prajurit tinggal di gunung berapi besar untuk menyembuhkan luka mereka. Lin Bai meminta mereka untuk datang ke Gunung Daksue jika mereka melihat Chen Yule dan Lu Qingjun kembali. Tujuan wilayah utara tampaknya adalah wilayah timur. Semakin banyak gesekan antara kedua wilayah ini. Aku khawatir kali ini bukan hanya gesekan, mungkin akan menjadi perang. Para pendekar kuat di Yuhua Tiangong melihat para pendekar utara memburu dan membunuh para pendekar timur, dan ekspresi mereka menunjukkan tatapan dingin. Setelah para pendekar di wilayah utara memulai aksi mereka, sejumlah besar murid dan putra suci serta santa dari keluarga dan sekte kecil dan menengah di wilayah timur telah binasa. Para tetua dan leluhur dari keluarga kecil dan menengah di luar Yuhua Tiangong meratap dengan marah, berharap untuk menyerbu dan melawan para pendekar utara. Selain murid-murid dari keluarga dan sekte kecil dan menengah serta para santo dan putra suci, saat ini tidak ada pendekar tingkat putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu dan sekte-sekte teratas di wilayah timur. Ini mungkin kabar baik. Lagi pula, begitu salah satu putra dan putri suci dari sekte-sekte terkemuka gugur, itu akan menyebabkan perubahan drastis di dunia luar. Mulai hari ke-12, para prajurit utara tiba-tiba melancarkan serangan terhadap para prajurit timur. Hanya dalam beberapa hari,
ratusan prajurit gugur satu demi satu. Para prajurit wilayah timur kemudian menyadari bahwa wilayah utara memiliki motif tersembunyi, dan mereka mulai bersatu. Para prajurit timur mulai berkumpul. Pertempuran akan segera dimulai. Pertempuran ini tak terhindarkan. Aku benar-benar tidak menyangka kelompok junior ini akan bertarung. Kekuatan terkuat prajurit wilayah timur seharusnya 7 untaian. Para leluhur Yuhua Tiangong melihat ke atas tirai cahaya dan menemukan bahwa sejumlah besar prajurit dari wilayah timur mulai berkumpul dan mulai mendiskusikan tindakan balasan. Mereka melihat, di dalam gunung berapi raksasa, Lin Bai duduk di depan kawah, menatap ke kejauhan. Mereka melihat, di perairan tak terbatas di sebelah timur dunia perburuan, Chu Zimo dan Chu Tingsui memimpin batalion Xuanwu dari Istana Pangeran Liang untuk melihat ke bawah ke arah kerumunan. Mereka melihat, Qi Lingyu, putra suci Qi Tianzong, memimpin ratusan prajurit, berpacu dengan gagah perkasa di atas awan, seolah-olah mencari jejak mangsa. Tiba-tiba, para prajurit dari wilayah timur mulai berkumpul. Meskipun para prajurit wilayah timur menyadari motif tersembunyi para prajurit wilayah utara, mereka terlalu berjauhan, bukan? Jika pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok pertempuran, saya khawatir ini bukanlah hal yang baik. Para pendekar dari timur pada dasarnya tidak lemah. Jika mereka bergabung, kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk melawan wilayah utara. Para pendekar dari wilayah utara juga harus berhati-hati. Jika para pendekar paling hebat dari wilayah timur berkumpul, itu bukan masalah kecil. Jika aku adalah seorang pendekar dari wilayah utara, aku pasti akan melancarkan serangan dahsyat ke wilayah timur sebelum mereka bertemu. Banyak leluhur di Yuhua Tiangong menunjukkan strategi dan pandangan jauh yang luar biasa, menganalisis setiap gerakan di medan perang. Tidak mengherankan, pertemuan mendadak para pendekar dari wilayah utara dan wilayah timur menggugah hati setiap ahli di Yuhua Tiangong. Segera setelah itu, mereka melihat, Jiang Yu dan Rong Yunxin, putra suci dari 4 kekuatan masa kejayaan di wilayah selatan yang telah meninggalkan gunung salju besar, bergabung dengan Tuoba Xin dan Ling Qi di puncak gunung tertentu. Setelah keempat putra suci dan santa itu berdiskusi satu sama lain, Jiang Yu pergi sendirian dan datang ke gunung berapi besar untuk mencari Lin Bai. Mereka tampaknya telah menyelesaikan kesepakatan lain, dan Jiang Yuzi pergi dengan puas. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan para pendekar dari wilayah selatan ini? Wilayah selatan selama ini seperti pengacau, ikut campur di mana-mana. Apa yang mereka coba lakukan? Banyak pendekar di Yuhua Tiangong tidak tahu mengapa. Kemudian, mereka juga memperhatikan, beberapa orang suci dan bijak telah bergabung dengan Lin Bai di gunung berapi besar, tetapi pada saat ini mereka tiba-tiba meninggalkan gunung berapi besar dan terbang ke arah yang berbeda. Mereka buru-buru mencari arah kemana putra-putra suci dan santa-santa itu pergi, dan menemukan bahwa mereka semua menuju ke tim-tim yang tersebar di dunia perburuan di wilayah timur. Tuan Serigala telah sadar dan tahu bahwa sekarang kita harus menyatukan semua kekuatan dan bersatu dengan dunia luar. Sepertinya putra-putra suci dan santa-santa ini akan menjadi utusan. Baru kemudian para ahli di Yuhua Tiangong mengerti. Tetapi hanya Kaisar Chu yang tahu bahwa semua ini bukanlah rencana Lin Bai, melainkan rencana Chu Tinghan. Saudara Kaisar, Anda memiliki putri yang baik. Pada saat ini, Kaisar Chu mengangkat sudut mulutnya dan mengatakan sesuatu kepada Raja Liang di bawah. Raja Liang tidak tahu apa yang terjadi di dalam gunung berapi besar itu, jadi dia bingung ketika mendengar kata-kata Kaisar Chu. Bab 6345. Benteng pertempuran gelap itu bergerak dari tepi Gunung Daksue. Di sepanjang jalan, para prajurit dari wilayah utara sangat maju, dan puluhan mata-mata mengikuti di sepanjang jalan. Mereka tidak berbalik dan kembali ke kedalaman Gunung Daksue sampai mereka yakin bahwa pemburu iblis telah sepenuhnya meninggalkan wilayah Gunung Daksue, dan memberitahu mereka semua tentang situasinya. Di kedalaman Gunung Daksue, angin dan salju menutupi pegunungan di sini sepanjang tahun. Dalam angin dan salju yang berayun, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar terbang bolak-balik di udara. Di puncak gunung salju di kejauhan, ada beberapa prajurit yang berdiri tegak, memandang ke kejauhan. Spesies alien yang lebih lemah di dalam dan di luar gunung Daksue semuanya telah dibersihkan oleh mereka, dan beberapa spesies alien yang kuat juga sepenuhnya diusir oleh mereka. Daerah ini untuk sementara telah menjadi wilayah para prajurit utara. Pada saat ini di puncak gunung, ada dua sosok yang berdiri di depan semua orang, jelas bahwa status kedua orang ini jauh lebih unggul daripada prajurit lainnya. Seorang pendekar mengenakan jubah beludru bulu cerpelai putih, berwajah cerah, berwajah tampan, rambut hitam dengan akar yang jelas, dan aura acuh tak acuh dan berdebu di seluruh tubuhnya. Dia adalah putra suci Lian Shenzong, yang menapaki gaya seorang raja.
Berdiri di sampingnya adalah seorang pria pucat bertubuh kurus, senyum tipis di bibirnya, dan tatapan jahat di matanya. Hampir sama dengan putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang hancur di gunung berapi besar. Saudara Bu Junfeng, kami baru saja menemukan kapal perang terbang melewati Gunung Daksue. Pada saat ini, seorang murid menyampaikan berita bahwa kapal perang Dangmo telah melewati Gunung Daksue, dan pada saat yang sama mengirimkan manik-manik foto. Putra Lian Shenzong mengambil manik-manik foto dan melihat kapal perang di dalamnya, seperti binatang baja raksasa yang berlari kencang di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya dingin. Saudara Luan Tang, lihatlah. Putra suci Sekte Pemurnian Dewa menyerahkan manik-manik foto di tangannya kepada sosok di sampingnya. Dari sapaannya, tidak sulit untuk melihat bahwa orang ini adalah Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat. Bukankah Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, telah sepenuhnya terbakar oleh Phoenix di gunung berapi raksasa? Tampaknya setelah wanita berkain hitam itu lolos dari masalah, dia mencoba memurnikan mayat yang persis sama. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat mengambil manik-manik foto dan melihat ke dalamnya, lalu berkata dengan suara serak, ini kapal perang tentara negara Chu, ini benteng pertempuran. Putra suci Sekte Pemurnian Shenzong berkata dingin, ya, tidak menyangka Departemen Militer Negara Chu membawa benda ini ke dunia perburuan. Ini jauh di luar imajinasi kita. Luan Tang terus melihat kapal perang iblis di manik-manik foto, dan memperhatikan siluet seorang prajurit muncul di bilah tersebut. Itu Lin Bai. Putra suci Sekte Pemurnian Dewa datang untuk melihat. Benar saja, itu Tuan Serigala, bukan hanya dia, tetapi juga beberapa putra dan putri suci dari sekte lain. Luan Tang berkata pelan, mengapa Tuan Serigala menemukan kita begitu cepat? Petik 2. Selain itu, arah pelayaran kapal perang itu, mereka bisa melewati gunung salju, tetapi mereka tidak masuk lebih dalam, dan memilih untuk melewati bagian luarnya. Mereka jelas tidak ingin melawan kita saat ini. Kurasa, putra Sekte Pemurnian Mayat mengungkapkan pikirannya. Mereka mungkin menunggu kedatangan pasukan sekutu, tetapi mereka hanya di sini untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Putra suci Lian Shenzong bertanya dengan penasaran, saudara Luan Tang benar. Karena mereka ingin datang dan menguji realitas kita, mari kita uji realitas mereka juga. Siapa yang mau pergi dan melihat metode Tuan Serigala? Mendengar ini, putra suci Sekte Pemurnian Mayat berhenti berbicara, dan berdiri di samping sambil tertawa 2 kali. Dia sudah melihat metode Lin Bai, jadi dia akan menyerahkan kesempatan ini kepada orang lain. Segera, ada puluhan prajurit dari wilayah utara yang begitu antusias sehingga mereka menawarkan diri untuk bertemu Lin Bai. Kapal perang penghancur iblis melewati pinggiran Gunung Daksue. Di sisi timur Gunung Daksue, salju mencair dan mengalir membentuk sungai. Ke depan, terlihat lautan yang tak berujung. Kapal perang iblis itu berpacu melintasi laut selama setengah jam, dan garis besar sebuah pulau muncul di depannya. Ini dia. Qian Hen memandang pulau yang muncul di depan, dan berkata kepada Lin Bai dan orang-orang lain di kapal perang, ini dia. Kapal perang itu naik ke ketinggian dan mendarat perlahan. Yi Heze dan Meng Qinxian serta yang lainnya memimpin penjarahan, dan memasuki pulau untuk memeriksa spesies alien. Benar saja, masih ada beberapa spesies alien yang menggunakan tempat ini sebagai gua, dan Meng Qinxian, Yi Heze, dan yang lainnya dengan mudah membunuh mereka semua. Setelah membersihkan pulau, semua orang turun dari kapal perang iblis dan datang ke pulau itu. Tempat ini adalah posisi terdepan yang dipilih oleh Chu Tinghan. Karena kita sudah sampai di tempat ini, aku akan pergi duluan, kata Chu Tinghan kepada Lin Bai setelah turun dari kapal perang iblis. Aku akan mencari pasukan Istana Raja Liang sekarang, mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari sini. Aku hanya tidak tahu di mana mereka berada, Lin Bai mengerutkan kening. Bagaimana kalau aku, Huang Qingyun, menemanimu? Lagi pula, kau sendirian, dan tidak aman untuk pergi keluar. Chu Tinghan berpikir dengan saksama, mengangguk dan setuju. Baiklah, apakah Nona Huang bersedia pergi denganku? Dengan senang hati, Huang Qingyun setuju sambil tersenyum. Setelah kedua gadis itu beristirahat sejenak, mereka berdua meninggalkan pulau itu. Lin Bai ada di sini menunggu semua orang datang untuk bertemu, dan bukan berarti dia tidak ada pekerjaan. Dia pertama-tama memerintahkan orang-orang untuk membangun benteng di sini. Qian Hen mengeluarkan banyak material, dan meminta semua orang untuk bekerja sama membangun lingkaran pertahanan di sini. Pada saat yang sama, penjaga dan mata-mata diatur untuk keluar menyelidiki situasi. Meskipun para prajurit yang mengikuti Lin Bai hari ini semuanya adalah murid dari sekte-sekte besar, untungnya, semua orang tahu bahwa musuh terbesar sekarang adalah para prajurit dari wilayah utara.
Mereka juga bersedia mematuhi perintah Lin Bai dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Saudara Qian, aku telah mengecewakanmu lagi. Lin Bai datang kepada Qian Hen, penuh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dia juga tidak menyangka bahwa keadaan akan berkembang menjadi situasi saat ini, perburuan sederhana, berubah menjadi perang, antara wilayah timur dan wilayah utara. Anda harus tahu bahwa perang apapun sangat mahal. Misalnya, Qian Hen membayar peta dan informasi yang dibeli dari Jiang Yu barusan. Sekarang saya datang ke sini tanpa hambatan dengan kapal perang yang mengayunkan iblis, itu juga didanai oleh Qian Hen. Sekarang perlu membangun benteng dan lingkaran pertahanan di pulau itu. Semua material dan lingkaran sihir terbuat dari uang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa membawa Qian Hen ke dalam aliansi adalah pilihan paling cerdas yang dibuat Lin Bai. Haha, Qian Hen tertawa dan melambaikan tangannya berulang kali. Saudara Lin, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Meskipun Qian Hen adalah keluarga bisnis dan tidak melibatkan perebutan kekuasaan dinasti, bagaimanapun juga, keluarga Qian telah berakar di wilayah timur selama ratusan ribu tahun. Petik 2. Meskipun orang tua di keluarga akan menentang pendekatan saya tidak tega melihat orang-orang di wilayah timur terbakar sampai mati. Lin Bai mengangguk berulang kali dan bertanya, apa nama lingkaran sihir ini? Qian Hen berkata dengan tersenyum, lingkaran sihir ini, yang diciptakan oleh penyihir pavilion Tianji di negara Chu, disebut formasi Gunung Kekaisaran Tujuh Lautan, dan ini adalah lingkaran sihir pertahanan yang bagus. Awalnya, saya berencana membangun formasi ini di rumah pribadi saya, tetapi karena sekarang bisa digunakan di sini, mari kita gunakan dulu.